Halo YouTube, kali ini saya mau bikin video tentang painting bodinya. Jadi ini bodinya udah saya pasang dulu buat fitting setup kaki-kaki, juga buat posisi bumper sama winchnya biar pas semua. Tapi sebelum nanti dirapihin, saya mau painting dulu sesuai dengan tema yang kemarin, yang waktu di unboxing body ini. Tapi sebelumnya saya mau cat dulu bagian-bagian yang kayak jendela-jendela gini. Ini saya mau kasih warna hitam doff, dan saya pakai cat semprot dari Diton itu, karena ya menurut saya lekatnya bagus kalau kayak model ke akrilik plastik ini. Cuman tipis-tipis aja di bagian-bagian yang kayak gini-gini aja. Nanti saya masking dulu. Itu mungkin bawahnya sini hitam atau apa, saya masih nggak tahu. Tapi untuk bagian yang di grill depan ini, saya mau pakainya Diton Chrome. Ada beberapa merek Chrome yang ada di pasar, kayak Saparo, Samurai Pen, atau RJ London juga ngeluarin produk Chrome-nya. Tapi menurut saya sih yang paling kilap kayaknya Diton deh. Diton atau Saparo tuh mirip-mirip. Kalau yang RJ London itu malah kayak bukan chrome, jadinya malah kayak jadi silver biasa aja. Itu makanya saya pakainya Diton aja. Tapi kalau menurut teman-teman Saparo lebih bagus, ya silahkan pakai Saparo. Jadi untuk yang ininya aja, sama bagian-bagian nanti mungkin spionnya, handle-handlenya juga saya mau kasih warna chrome aja, nggak pakai hitam. Kalau untuk body tetap double art. Jadi ditonton video ini sampai habis, kayak apa jadinya. Semoga sesuai ekspektasi. 2 hours later. Oke, dan akhirnya setelah 1 jam lebih saya masking. Ini baru cuma jendelanya aja, karena buat mau hitam-hitam sama chrome. Jadi saya masking dan pelaknya udah datang. Ini saya juga mau cat juga, tapi bagian dalamnya tuh metal pitlock, dan modelnya model kaleng, dan bannya 115 tuh bedanya sama ban ukuran 96. Tingginya jauh, makanya bisa terlihat lebih gagah lah, mudah-mudahan kalau pakai ban ini. Oke, jadi kita pilok aja bagian hitam-hitamnya. Check it out. Oke, dan kali ini velgnya mau saya cat chrome, sama grillnya juga nanti saya cat chrome juga. Dan ini bagian grill-grillnya. Bagian wipernya juga saya kerumin batangnya aja, tapi kalau untuk wipernya tetap masih pakai yang warna hitam biar kelihatan kayak karet gitu. Dan ini bagian kaca-kacanya udah dimasking juga, karena ada beberapa yang harus dihitemin.
A few moments later. Oke. Dan ini hasil pengecatannya. Mudah-mudahan sih nggak gagal. Jadi buat selanjutnya tinggal dirapihin sedikit catnya, baru langsung ke proses doodle art. Nonton terus. Sambil ngeliatnya gambar, saya mau jelasin sedikit. Jadi sebetulnya yang gambar doodle artnya bukan saya. Jadi ada temennya keponakan saya yang gambar, karena dia kan keponakan saya itu jadinya baru kelas 3 SMA, baru lulus tahun ini, jadi teman-temannya banyak. Dan doodle art itu identik dengan ya anak-anak milenial sekarang, kebanyakan doodle art gitu. Jadinya ya saya tanyain ke dia, punya temen gak yang bisa ngegambar doodle art, dan ternyata ada, ya si Chen ini. Jadi si Chen ini adanya di Instagram. Kalian kalau misalkan mau minat mau ngegambar juga kayak punya saya, dikepoin aja itu Instagram si Chen, langsung aja, nanti saya juga ditulis di kolom deskripsi. Jadi kalian boleh tanya-tanya juga ke si Chen. Biayanya berapa ya tanya sendiri aja ya sama si Chen. Jadi dia juga sama temennya keponakan saya juga, baru lulus SMA juga tahun ini. Ya kalau dilihat sih apakah sesuai dengan ekspektasi saya, sebetulnya dari overall keseluruhan apa yang saya kerjain di mobil ini, menurut saya sih 80%, 85% sesuai dengan ekspektasi saya. Kenapa? Karena ternyata banyak banget kendalanya, banyak banget masalahnya, termasuk ya doodle art ini. Dari segi ngegambarnya, pemilihan spidolnya pun agak sulit, karena kalau pakai spidol yang biasa itu nggak nempel. Ini pakai permanen, itu kering, dan kalian bisa lihat di kertas itu banyak coret-coretan, yaitu jadinya harus dicoret-coret dulu ke kertas biar tintanya turun, baru dibuat gambar lagi di plastiknya. Karena kalau nggak gitu plastiknya nggak mau nempel, jadi si spidolnya itu nggak mau nempel gitu, jadi makanya lama. Dan pembuatan gambar ini sendiri 2 hari. Jadi hari pertama itu dari habis maghrib sampai jam 11, dan hari keduanya itu dari habis maghrib sampai jam 1 pagi. Itu pun gak 100% selesai. Jadi saya masih nambah-nambahin sedikit lah. Kalau yang gampang-gampang mah saya bisa. Kalau yang rumit-rumit ya si Chen jagonya lah. Gitu. Jadi saya kasih konsep ke si Chen, ke modelnya, pengennya gambar kayak gini, kayak gitu. Nah si Chen langsung cari referensi juga dari DeviantArt, dari berbagai macam lah, buat bisa karakter bisa masuk ke situ. Saya pengen tambahin ini, tambahin itu. Nah si Chen tinggal nambahin aja. Kalau hasil dari gambarnya ya cukup oke lah. Kalau untuk dengan kesulitan yang segitunya gitu, karena beda
beda dengan kayak kita ngegambar di kertas. Kalau di kertas bisa rapi, tapi kalau di sini memang sulit. Tapi hasilnya menurut saya sih masih oke banget dan sesuai dengan ekspektasi saya. Makasih ya Chen buat gambarnya. Thank you banget. Semoga banyak yang nanya di Instagram. Oke, dan untuk selanjutnya tinggal proses coating. Saya pakai Shogun, nggak pakai Samurai Pen karena mahal 100.000, jadi Shogun aja lah. Ini juga kata-kata yang biasa ngecat lumayan bagus, jadi cuma ngelapisin itunya aja biar kuat kena air. Langsung semprot aja. Dan inilah hasil akhirnya dari apa yang saya udah kerjakan berhari-hari bareng teman-teman. Dan ini udah saya pasang fendernya, udah saya pasang juga kaca-kacanya. Dan ini setelah di finish kilap, ini 3 kali saya nyemprot pakai pilok clear, tapi tetap aja hasilnya nggak bisa sesuai yang saya mau. Nggak kelihatan tebal, tapi masih cukup bisa buat melapisi semua yang ada di sini. Dan saya juga pasang stiker sponsor. Ini stikernya saya beli di Bukalapak, kalau nggak salah sih udah pernah share ini di salah satu video WPL deh. Ini pokoknya cari aja decal stiker atau stiker diecast di stiker diecast di Bukalapak. Ini murah kok, cuma sekitar 25 ribuan deh, stiker sponsor. Dan ini hasilnya ya, kalau dari gambar sih cukup oke lah itu, cuman memang kena kendalanya yang banyak ya, masih bisa dimaklumi. Masalah saya di sini adalah yang paling parah itu di cat chrome-nya. Di cat chrome itu ternyata nggak bisa kilap kayak chrome, atau paling nggak mirip-mirip 70% juga enggak. Ini malah jadi kayak silver metallic jadinya. Dan yang parahnya itu nggak kering-kering. Saya udah 1 harian saya diemin, saya pegang masih tetap aja sidik jari itu masih nempel. Udah 1 harian, makanya ya sayanya aja sih yang nggak sabar, pengen cepet-cepet jadi. Udah ditunggu seharian jadinya ya cemong-cemong begini, tapi ya udahlah. Habis mau gimana lagi, karena kalau nungguin ngebelain ini satu nggak kelar-kelar terus-terusan. Jadi ya kalau jelek-jelek dikit toh namanya adventure, ntar juga jelek. Yang paling parah sih belakang nih, fender nih parah banget sampai geradakan. Tapi ya nggak apa-apa deh. Kacanya juga udah saya kasih stiker hitam Ray-Ban 40%, jadi biar agak gelap. Kalau kaca yang depan saya nggak pakein. Dan ini nih kayak gini, jadi udah disemprot berhari-hari juga masih pada ngelotok di bagian wipernya. Kalau untuk bagian grill sih masih oke. Ada sedikit-sedikit kena lecet karena mentok dengan winch, deket banget posisinya sama winch. Ini stiker saya semprot tapi pakai clear, jadi nempelnya maksimal. Udah, kalau dari body nanti seiring dengan saya buat video jalannya juga kalian bisa ngelihat detailnya. Yang jelas ada beberapa sih yang memang bocor, jadi tintanya kayak lumer gitu di bagian belakang sini. Tapi ya masih wajar lah, masih nggak ada masalah, nggak terlalu mencolok banget, karena secara keseluruhan juga masih ya bisa diterima. Mungkin sebagian orang akan bilang kalau ini norak atau keramaian,
tapi ya nggak apa-apa lah, yang namanya mau sedikit beda karena Cherokee kan udah umum banget itu. Jadi saya cuma pengen sedikit beda aja yang nggak pernah dibuat sama orang lain. Kalaupun ada yang bilang norak ya nggak apa-apa, mungkin nggak beda selera aja sama saya, tapi kalau saya sih suka. Oke, dan untuk body Lexannya, bagian Lexan ini interior kan Lexan ya, waktu pertama saya pasang tuh mentok di gearbox di bagian sininya. Tadinya mau saya coak, tapi begitu dibakar, saya cobain dibakar dulu kan, dia langsung meleleh masuk ke dalam ininya. Jadi ini saya bakar sedikit, kasih api aja, korek, dia meleleh sendiri ke dalam, terus ditekan-tekan aja nanti sampai kira-kira nggak mentok ke gearbox. Kalau untuk pemasangannya saya skrup, ini saya beberapa 2 kali gagal nih. Ini udah saya lubangin, tapi ternyata nggak mau masuk ke sini. Yang ini kan ada batangnya panjang, saya potong setengah biar dia bisa agak narik sedikit, jadi ngetat si ininya, nggak goyang-goyang. Dan yang bagian ini juga sama, saya coak juga biar agak naik sedikit karena terlalu ke bawah kalau ngikutin garisnya dia. Dan untuk bagian depan tuh ada 4 skrup sebetulnya, di sini 2, di sini 2. Kalau saya pakai yang ini tuh ketinggian jaraknya, jadi si bodinya terlalu turun. Saya pakai yang pendek ini, jadi dia lebih rapat ke bagian interiornya. Mungkin nggak kelihatan kalau di kamera, tapi kalau dari sini ini nempel banget ke bagian dalamnya, jadi lebih rapi ya. Makanya saya bilang, dari semua proses yang saya kerjain berhari-hari sama si Chen juga ngegambar ya, overall melihat hasilnya kayak gini saya puas 85% lah, sesuai dengan ekspektasi saya. Biarpun gak 100%, saya tetap ya oke aja deh. Dan sekedar info aja, kalau kalian suka model-model kayak gini sebetulnya ada 3 cara. Cara yang pertama itu kalian beli kertas foto, itu decal stiker, kita kayak mirip-mirip decal stiker buatnya. Jadi kertas foto decal stiker, nanti kalian print di kertas foto itu, baru ditempelin ke sini. Tetap nanti harus di coating juga. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan pasang stiker. Saya tuh sebetulnya udah beli stiker banyak banget nih. Tuh. Ini saya beli 30 berapa ya? 30 ribuan. Dapet 60 pieces. Dan tuh. Banyak banget. Dapat 60 pieces, dan ini totalnya saya beli 2 jadi 120 pieces. Tadinya mau saya tempel-tempelin gitu, mau dipotong-potong kan, tapi ternyata si stiker ini tuh kalau udah nempel nggak bisa dikeletek, jadi kayak plastiknya aja yang ngeletek gitu. Jadi makanya susah banget tempelin ini. Saya udah coba beberapa stiker dan akhirnya ya saya putusin digambar aja, karena ada si Chen juga. Kalau nggak ada si Chen mah ya susah gambarnya saya. Ya udah, menurut kalian gimana? Apa kalian suka model kayak gini? Ditulis aja di kolom komentar. Semoga apa yang saya kerjakan di RC ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Semoga bisa juga ada nanti RC doodle art yang lain, karena yang saya temui sih saya belum pernah ngeliat RC yang di doodle art kayak gini. Kalau dipasang batik itu saya udah pernah ngeliat, jadi cuma ditempel pakai stiker motif batik gitu aja. Tapi kalau doodle art yang digambar kayak gini saya sih belum pernah lihat. Mungkin mudah-mudahan saya jadi yang pertama. Ya udah, gitu aja videonya. Semoga kalian bisa berkreasi dengan body RC kalian, biar teman-teman juga bisa punya ciri khas sendiri RC-nya. Ya mungkin bentuk boleh sama, tapi kalau misalkan desain liverynya beda, bisa lebih membuat orang tertarik untuk ngelihat RC kita. Paling nggak ngintip lah, itu RC apa ya. Yaudah, gitu aja. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir.
Jangan lupa like dan bagikan video ini ke seluruh dunia, biar seluruh dunia tahu kalau ada Arsi Dodol Art punya saya. Yaudah, makasih.